Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini kita kembali lagi di channel Berkat Sumber Bibit. Untuk Berkat Sumber Bibit itu menjual berbagai macam jenis bibit buah-buahan ya teman-teman. Selain itu, kita juga ada menjual alat-alat pertanian, kemudian ada pupuk. Nah, untuk channel ini sendiri, di sini nanti kita akan men-share beberapa tips untuk perawatan bibit tanaman, terus info tentang seputaran pertanian. Jadi teman-teman boleh banget nih di komen-komen di kolom komentar nanti mau dibikinkan video apa lagi. Nah, untuk kali ini saya akan memperkenalkan beberapa jenis bibit buah-buahan. Jadi yang ada di sekitaran saya ini adalah bibit dari buah jeruk teman-teman. Di sini kita ada 7 varietas jeruk. Jadi teman-teman yang lagi nyari bibit jeruk, boleh banget nih di komen-komen, kita ada ready berbagai varietas jeruk teman-teman ya. Kemudian tadi itu saya sudah berkeliling-keliling dan ternyata saat ini di Berkat Sumber Bibit itu bibitnya sedang mengalami beberapa fase pertumbuhan nih. Jadi saya tertarik untuk membahasnya. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dari tanaman jeruk baby java teman-teman. Jadi langsung saja teman-teman. Nah teman-teman, jadi di samping saya ini sudah ada bibit dari buah jeruk baby java teman-teman. Nah, kenapa saya tertarik buat membahas ini? Karena di Berkat Sumber Bibit ini sedang mengalami proses pertumbuhan bibit yang bermacam-macam. Nah, untuk yang kali ini adalah proses pertumbuhan vegetatif dari tanaman teman-teman. Nah, jeruk ini sedang mengalami proses fase vegetatif atau fase pertumbuhan vegetatif. Nah, apa sih fase vegetatif itu? Jadi untuk tanaman itu sendiri memiliki 2 fase pertumbuhan. Ada fase vegetatif dan kemudian ada fase generatif. Jadi pada fase vegetatif ini, tanam itu berfokus untuk menumbuhkan daun, batang, dan akarnya teman-teman. Nah, jika pertumbuhan daun ini baik, maka proses fotosintesis akan berjalan lancar sehingga akan menghasilkan energi untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Kemudian tumbuhan juga membentuk batang yang kokoh dan perakaran juga yang kuat agar pada saat nanti memasuki fase generatif, pertumbuhan tanaman itu sudah siap untuk menghasilkan buah teman-teman. Pada masa vegetatif inilah kita harus memberikan perhatian ekstra pada tanaman agar nanti tanamannya itu bakalan tumbuh dengan subur, agar pertumbuhan dari daun, batang, dan akarnya ini tumbuh dengan maksimal, sehingga pada saat masuk masa generatif tanaman itu sudah siap untuk berbuah. Maka dari itu kita harus memberikan pupuk NPK teman-teman. Kita harus memberikan pupuk NPK biar unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu tercukupi. Perawatan selama pertumbuhan vegetatif memperhatikan beberapa hal. Contohnya pencahayaan. Pohon jeruk membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Kemudian penyiramannya harus teratur, memastikan tanah tidak terlalu kering atau tergenang. Lalu pemupukan, kemudian itu pemangkasan. Pemangkasan itu membantu tanaman menjadi lebih kuat. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman. Untuk bibit jeruk baby java yang ada di planter bag ini sedang memasuki masa generatif teman-teman. Jadi bisa dilihat
untuk bibitnya ini sedang berbunga. Nah, jadi di Berkat Sumber Bibit ini selain menjual bibit yang masih di polybag, tetapi kita juga menjual bibit yang sudah berukuran besar yang ditanam di planter bag. Tidak hanya manusia dan hewan, tetapi tumbuhan juga itu memiliki organ reproduksi, teman-teman. Nah, siapa yang tahu apa organ reproduksi dari tumbuhan? Nah, benar sekali. Untuk organ reproduksi dari tumbuhan itu adalah bunga, teman-teman. Nah, nanti bunganya ini setelah mengalami penyerbukan atau bertemunya serbuk sari dengan kepala putik, nanti bakalan terjadi pembuahan di bakal buah. Pada fase generatif pada jeruk itu melibatkan organ reproduksi yang ada di bunga. Adapun proses generatif pada jeruk itu yang pertama penyerbukan. Penyerbukan ini dapat terjadi secara alami melalui angin, serangga, atau bantuan manusia. Setelah mengalami penyerbukan, terjadilah pembentukan tabung serbuk sari. Jadi setelah serbuk sari mencapai kepala putik, tabung serbuk sari akan tumbuh menembus saluran putik yang akhirnya menghasilkan pembuahan. Hasil dari pembuahan adalah zigot yang akan berkembang menjadi embrio atau calon tumbuhan baru. Sedangkan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Jadi setelah penyerbukan itu muncullah bakal buah. Nah, bakal buah ini akan tumbuh besar menjadi buah. Seperti bisa dilihat di samping saya ini adalah hasil dari penyerbukan bunga baby java tadi, kemudian muncul bakal buah, dan kita menunggu sekitar 7 hingga 8 bulan, akhirnya bisa dipanen seperti ini, teman-teman. Nah, jadi itulah beberapa fase pertumbuhan dari tanaman baby java. Saat ini kita menunggu untuk pematangan dari buahnya ini. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti kita bakal nge-spill lagi untuk pemanenannya. Umur tanaman jeruk dari penanaman hingga panen pertama biasanya berkisar antara 1,5 hingga 2 tahun. Setelah itu, tanaman jeruk dapat berbuah secara berkelanjutan selama beberapa tahun, bahkan hingga 5 tahun pada rata-rata pohon jeruk. Jangan lupa juga ya, untuk perawatan jeruk harus membersihkan gulma di sekitar tanaman jeruk, memangkas cabang tanaman agar tidak terlalu lebat, serta pengendalian serangan hama dan penyakit. Jadi langsung saja buruan segera menanam bibit jeruk di halaman rumah Anda, dan tentunya bibitnya dari Berkat Sumber Bibit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bye-bye.